Kembali lagi di acara Jalan-Jalan Islami. Dari sekian lama kita keliling-keliling di Jakarta, tentunya sudah banyak banget objek dan masjid-masjid di Jakarta yang sudah kita sambangi. Nah, kali ini saya mau kembali ke masjid yang cukup fenomenal karena usia masjid yang sudah sangat tua. Kabarnya, masjid ini sudah berumur seabad lebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali saya Mugi Zainal hadir kembali di tengah sahabatku muslim dan muslimah dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat menjalani hari-hari dan selalu kita bersama Allah, mengingat Allah di setiap waktu. Sahabat muslim muslimah, masjid bukan hanya sekedar tempat bangunan semata, tapi juga masjid juga ada karakter identitas dari khusus budaya muslim dan muslimah. Nah, masjid tempat yang paling utama adalah tempat kita untuk sholat, untuk sujud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan masjid yang sudah kita kunjungi tentu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, sahabat muslim muslimah, kali ini saya mengajak sahabat semua mengunjungi Masjid Al-Awwabin yang ada di Jakarta Timur. Masjid ini sudah berumur 120 tahun. Jadi cukup lama dan punya sejarah. Dan saya akan mengajak sahabat muslim muslimah untuk mengelilingi masjid ini. Untuk itu, yuk sama-sama ikuti saya. Kita akan nanti berbincang bersama DKM-nya dan mengetahui lebih detail tentang Masjid Al-Awwabin. Berjalan di bilangan Jakarta Timur, tepatnya di sekitar Pasar Rebo. Saya berkesempatan mengunjungi sebuah masjid yang sudah melalui berbagai zaman. Era kolonial, era kemerdekaan, dan hingga era digital seperti sekarang ini. Masjid ini berdiri sekitar tahun 1902, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dahulu, masjid ini merupakan persinggahan para pedagang dari arah timur seperti Jawa Tengah dan Cirebon yang hendak masuk ke Batavia. Ya, menurut saya selama dari tahun 71 sampai sekarang kami mengenal selalu di sini. Selama ini Masjid Al-Awwabin ini cukup baik. Di samping tempatnya di dekat jalan raya, juga masyarakat sekitarnya cukup antusias. Sahabat muslim muslimah, tadi kita sudah mendengar tanggapan masyarakat mengenai Masjid Al-Awwabin yang ada di Jakarta Timur.
Nah, saya juga ingin nanti berdiskusi dan berbincang-bincang bersama salah satu tokoh ulama yang ada di Jakarta Timur ini. Siapakah beliau? Untuk itu jangan kemana-mana, kami kembali lagi bersama di Jejak Islam. Bentuk desain kubah pada Masjid Al-Awwabin tidak jauh berbeda pada masjid-masjid pada umumnya yang ada di Pulau Jawa. Dengan desain dasar seperti rumah joglo, sedikit mengingatkan saya pada bentuk Masjid Agung Demak yang tersohor itu. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Betawi pada masa itu. Namun, yang paling dikenal adalah Haji Goleng. Ada yang unik di sini. Nama Haji Goleng adalah nama sandangan yang tersemat karena beliau sering sekali goleng-goleng atau menggerakkan kepala lazimnya orang yang berzikir. Tak kala sedang berdoa di dalam masjid dan ketika masjid itu baru saja rampung dibangun, nama asli dari Haji Goleng malah kurang dikenal dan tidak tercatat. Maklum, pendataan nama-nama dalam catatan sipil era itu belumlah maju seperti sekarang. Sekalipun demikian, keberadaan Haji Goleng bukanlah sekedar mitos atau cerita rakyat belaka. Selain terdapat makam Haji Goleng tidak jauh dari masjid, keberadaan tokoh ini dibuktikan dengan garis keturunan beliau yang melanjutkan mengurus dan merawat Masjid Al-Awwabin hingga saat ini. Nah, sahabat muslim-muslimah, alhamdulillah saya sudah bertemu langsung ya dengan pengurus Masjid Al-Awwabin Jakarta Timur dan juga tokoh agamanya, dan kita ingin langsung berdiskusi bersama beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Haji Misbahul Munir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak selaku pengurus masjid di Al-Awwabin ini ya Pak ya, sebagai Pak Haji. Pengurus masjid. Iya. Sebelah kiri saya. Ya, dan sebagai juga ketua. Assalamualaikum nih, saya mau Ya. sapa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Haji Dumyati selaku tokoh agama di sini ya Bapak ya. Ketua masjid. Masya Allah. Iya. Ini pengurus? Ini ketua, ini agama atau keagama. Ini pengurus. Pengurus masjid. Masya Allah. Jadi Bapak pengurus masjid ini tokoh agama yang ada di Jakarta Timur ini. Ini senang sekali nih saya Pak Haji. Ketemu sehat selalu nih Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berkat bulan Ramadan nih. Amin. Iya, tadi saya berapa kali jalan nih Pak. Ini kan masjid memang strategis sekali ya. Ada di Jalan Raya Bogor. Jadi dari mana-mana orang pasti lewat ke sini kalau mau arah Bogor, Sukabumi dan Bandung ya. Jadi otomatis ini masjid insya Allah memang banyak dimanfaatkan masyarakat ya. Nah, untuk Pak Haji Misbah ya. Pak Haji Misbah kan pasti banyak tahu tentang sejarah di masjid ini ya Pak ya. Nah, awal berdirinya masjid ini dulu tahun berapa, dan yang saya tahu juga kemarin baca sejarah bahwa ini juga tanah wakaf dari keluarga ya. Nah, ya silakan Pak Haji Misbah untuk men-sharingkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam yang kami hormati. Jadi bicara masalah Masjid Al-Awwabin, dari sisi artinya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Awwabin, orang-orang yang bertaubat. Bertaubat ya. Itu dari sisi arti ya, Ya. gitu. Jadi masjid ini dibangun awal pembangunan masjid ini di atas tanah wakaf. Kurang lebih 1000 meter. 1000 meter ya. Jadi statusnya tanah wakaf. Tanah wakaf dari almarhum kami punya leluhur bernama Haji Goleng bin Saidan. Nah itu ya statusnya. Kemudian
masjid ini seterusnya berjalan. Dulu salah satu akses kalau kita menuju dari Jakarta ke Bogor, kita jumpai di Jalan Raya Bogor hanya ada Masjid Al-Awwabin ini. Iya, betul. Maka masjid ini sering disinggahi. Di antara lain Presiden Soekarno pernah singgah di sini. Perdana Menterinya, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri ada Malik menjadi Wakil Presiden dan para menteri serta ulama-ulama baik dari Jakarta yang mau ke Bogor atau dari Bogor yang mau ke Jakarta. Kebetulan hari Jumat beliau singgah di sini. Sholat Jumat di sini. Sholat Jumat di sini. Masya Allah. Karena akses dari perbatasan Jakarta Bogor sampai Jatinegara hanya ada satu masjid. Masjid ya, Al-Awwabin ini. Yang di pinggir jalan ya. Iya, strategis, memang sangat strategis banget ya. Nah, kemudian tentunya kapan masjid ini dibangun? Masjid ini dibangun pada tahun 1902. 1902. Masya Allah ya. Masehi. Bertepatan tahun 1330 Hijriah. Oleh leluhur kami, datuk kami, Haji Goleng bin Saidan. Beliau sebagai boleh dikatakan tuan tanah, saudagar, tokoh masyarakat di wilayah Pasar Rebo ini. Dan dibantu oleh tokoh agama, kami punya leluhur juga Haji Muhammad Ci. Beliau asli dari Jatinegara. Sebagai tokoh agama dan Haji Goleng sebagai saudagar, penyandang harta, maka membangunlah masjid ini. Dua tokoh ini, ya kan? Dari sisi harta dan dari sisi ilmu. Gitu. Jadi dua bergabung pas bersama. gitu, ya. Tentunya tidak cukup juga itu kalau tidak didukung oleh masyarakat. Plus tentunya tokoh dan masyarakat lingkungan sini, gitu ya. Baik, jadi ini semua terperinci sekali ya, Masya Allah banget. Dan tadi juga dari turun-temurun keluarga bersama-sama ya untuk membangun masjid dan bersama juga masyarakat. Nah, Pak Haji, kita nanti akan keliling juga nih di sekitar masjid ini ya. Kami siap. Dan yang pasti, sahabat muslim-muslimah jangan kemana-mana karena kami akan mengelilingi Masjid Al-Awwabin ini. Tetap di Jejak Islam. Interior masjid ini didominasi warna putih dan hijau, terdiri dari 2 lantai. Seperti masjid pada umumnya, Masjid Al-Awwabin memiliki pilar-pilar penyangga. Sisi dalam kubah dicat warna biru cerah agar selaras dengan warna langit. Bagian depan tempat mimbar sengaja dibuat besar dan tinggi dengan hiasan kaligrafi di puncaknya. Mimbar masjidnya dibuat dari kayu dan ornamen berupa ukiran kaligrafi dan bunga berwarna emas. Nah, sahabat muslim-muslimah, kita sudah berada di mimbar Masjid Al-Awwabin ini. Nah, Pak Haji Dumyati dan Pak Haji Misbah, ini mimbar memang dari dulu posisinya di sini ya? Tidak berubah sama sekali ya? Iya, berarti sudah 120 tahun, Masya Allah. Iya, benar-benar. Iya. Nah, Pak Dumyati, masjid ini kan cukup luas ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam masjid ini, Pak Dumyati, selain untuk tempat sholat gitu? Ya, kita mengadakan pengajian ya. Pengajian rutin ya? Malam Jumat. Malam Jumat ya. Ada maghrib sampai isya. Ya. Terus Sabtu subuh. Ya. Senin subuh ditambah 1 bulan sekali. 1 bulan sekali rutin juga. Ibu-ibu setiap Sabtu. Kalau ibu taklimnya setiap Sabtu ya. Iya. Ada juga yang sebulan sekalinya 1 kali. Ya. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Kalau anak-anaknya gimana? Anak-anak sore. Ada juga setiap hari, pengajian anak-anak tiap sore ya. Alhamdulillah ya. Dan remajanya juga. Ada remaja masjid. Ada remaja masjidnya. Ada kegiatan hadroh. Hadroh. Ya. Nah, apakah juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti pernikahan? Digunakan juga nggak di sini? Ada Pakai juga ya, digunakan untuk pernikahan. Iya. Ya. Dan juga ada pernah anak-anak lingkungan sekolah
di sini memakai untuk reuni. Reuni juga digunakan, Karena ya, jadi multifungsi letaknya juga. yang strategis gitu kan. Iya, betul. Sarana parkirnya cukup ada gitu. Iya. Maka mereka pakai di sini. Masya Allah ya. Nah, di sini kan strategis sekali letaknya ya Pak ya. Jadi rutinitas sholat juga jalan terus ya. Dan yang membuat saya salut tadi adalah keluarga turun temurun memelihara dan aktif di masjid ini. Ini benar-benar suatu contoh yang bagus gitu ya. Dulu silsilahnya seperti apa nih, keluarga begitu kompaknya ya, dan juga melibatkan masyarakat ya Pak Haji. Jadi ini satu sisi karena merupakan amanah. Amanah ya. Dari leluhur kita, orang-orang tua kita, Ya. khususnya masalah agama gitu kan ya. Jadi seakan-akan wasiat ya, di samping Yang harus mengamani kan dijalankan, begitu ya. ya, harus dijalankan turun temurun, anak cucu harus bertanggung jawab, gitu kan, kelangsungan Ya. masjid dan kemakmuran tentunya ya. Betul. Jadi takmir istilah sekarang kan memakmurkan masjid Iya. dari sisi kepengurusannya, Iya. dari sisi jamaahnya, dari sisi menyangkut masalah kelengkapan masjid. Iya. Nah itu tanggung jawab sekarang generasi keempat dan kelima. Masya Allah. Ini beliau, saya punya paman generasi keempat. Saya generasi kelima maksudnya. Ya. Nah ini salah satu contoh ya, dan kita semua ya sahabat muslim muslimah ya, bahwa keluarga rukun gitu kan, udah itu juga mengurus masjid juga bersama-sama, turun temurun. Ini Masya Allah sangat-sangat menginspirasi ya. Ya ini saya lihat juga kan ada lantai 2 ya. Betul. Nah ini lantai 2-nya untuk yang ibu-ibu atau bapak-bapak di Jadi sini? kalau hari Atau dimanfaatkan Jumat untuk apa nih? jamaah yang tidak tertampung di bawah Ya, plus anak-anak di atas. naik ke atas. Iya. Tapi itu tangganya Ada. 2 besar Ada, ya, 2 jadi mudah besar, juga ya. ya aksesnya. Nah di samping itu tadi kalau ada yang mau akad nikah, Iya, ada pesta perkawinan, kita Itu siapkan di di atas. atas. Jadi Akad tidak nikah di mengganggu bawah. ini ya. Akad nikah di Oh, bawah. akad nikah di sini. Nah untuk pesta di atas. Oh, Masya Allah. Jadi, Jadi tidak berjalan. mengganggu kalau ada proses Betul, pas lagi kebersihan sholat, ibadah nggak ya. terganggu. Masya Allah. Dan tadi juga saya lihat juga tempat ambil wudhunya juga Ya, terpisah. ada terpisah. Kiri dan kanan Tuh, ya. putri dan putra. Ya. Iya. Dan untuk masjid ini juga pasti selalu terus dibina ya, dan ini juga mudah-mudahan menjadi amal ibadah jariahnya yang terus mengalir ya. Baik Pak Haji, nanti kita akan bincang lagi ya, kita kembali lagi. Baik. Dan Masya Allah, sahabat muslim muslimah, perbincangan kita tentang masjid ini akan terus kita nanti berbincang kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Jejak Islam. Ada yang menarik dari masjid ini, yaitu sebuah bangkahan marmer tua yang teronggok di salah satu sisi masjid. Bongkahan ini adalah salah satu dari bekas tiang pertama masjid pada awal dibangun dahulu yang sengaja dilestarikan sebagai bagian dari sejarah berdirinya masjid ini. Sahabat muslim muslimah, sekarang kita sudah berada di teras masjid. Kalau tadi kita berada posisinya di mimbar masjid, ya sekarang di teras masjid. Dan Masya Allah, di sini juga ada susunan pengurus dari zaman ke zaman ini. Betul. Masya Allah. Ya ini pengurus juga dari tahun-tahun, dan apalagi nih Dan Pak Haji? sejarah singkat Ya, ya masjid dari awal sampai saat ini. ini Generasi kelima. sekarang generasi kelima. Berarti Iya. dari generasi pertama Iya. adalah yang mana nih, Bapak Pak? Haji Goleng bin Saidan. Ya. Ini ya. Oke. Terus kedua Bapak Haji Sarmili Ya. bin Haji Goleng, putra Ya. Bapak Haji Goleng. Oh ini semua ya? Iya. Turun Ketiga temurun. putra Pak Haji Sarmili, Haji Haza Sarmili. Keempat keponakan Pak Haji Haza, anak saudaranya Haji Nur Zaini. Ya, Haji Nur Zaini bin Ya. Haji Azhari Sarmili. Dan sekarang selanjutnya Bapak Haji Dumyati Bapak Haji Dumyati bin ya, Haji Masya Zen Allah. Sarmili. Gitu. Terus turun temurun Saya ya, Masya Allah. Bidang agama Kalau Pak Haji Haji Misbah Munir, Iya. generasi kelimanya. Generasi kelima ya Bapak? Iya, berarti. saya ini keempat, Iya, saya iya. kelima. Jadi gitu. Ini apa nih? Ini Maksudnya? catatan sebagai
masjid awal direhab tahun 1930. Pertama masih direhab. Direhab. Tanggal 30 Maret 1930. Iya, kalau dibangun tahun 22 kan, ya, tahun 1902. 1902. Jadi 20 ya. tahun, 30 tahun setelah itu baru direhab. direnovasi. Kalau kita lihat sejarah ini ya, berarti ini masjid sudah lama sekali berdiri ya sampai sekarang 120 tahun. Masya Allah. Dan juga turun-temurun keluarga Alhamdulillah. ikut mengurus sebagai serta pemegang ya. amanah. Pemegang amanah, Masya Allah. Ini jadi salah satu contoh bagi kita semua. Dan yang membuat saya juga terharu bahwa keluarga besarnya Bapak juga ini menginfakkan ke masjid ini. Mulai dari semuanya juga, Masya Allah, ini mudah-mudahan bisa jadi contoh yang baik untuk kita semua. Karena tidak semua orang mau berpikiran untuk membangun masjid, ya apalagi untuk membagikan rezeki sedikit untuk operasional masjid. Nah ini Masya Allah, untuk kepentingan umat. Dan ini mudah-mudahan jadi amal jariah yang berlimpah ganda. Mudah-mudahan ya. bisa berjalan terus amanah ini. Betul. Ya. Berarti anak cucu cicit. anak-anak juga sudah dipersiapkan nih Pak Haji. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Baik. Regenerasi terus-menerus, Masya Allah, ini sangat-sangat menginspirasi. Khusus buat saya Masih Fakir dan juga insya Allah untuk sahabat. Baik, Pak Haji, makasih banyak ya. Saya ingin lagi melihat net bangunan yang lain Kami lagi persilakan. ya. Mari, mau mana dulu? Ya. Langsung Baik, sini. sahabat muslim-muslimah, saya akan melihat bangunan-bangunan Masjid Al-Wawadin yang lainnya ya. Terima kasih. Yuk. Silakan. Nah. Silakan. Nah, ini bagian dalam ya. Oke, Bagian dalam dari mihrab terus. Sahabat muslim-muslimah, Masya Allah, sudah banyak tadi kita melihat bagaimana sejarah dan keunikan dari Masjid Al-Awabin yang ada di Jakarta Timur. Masjid yang usianya sudah mencapai 120 tahun sampai hari ini begitu banyak yang memuliakan dan memakmurkannya. Ini benar-benar inspiratif. Semoga bermanfaat juga untuk pemirsa, sahabat muslim-muslimah dimanapun berada. Dan bagi sahabat semuanya yang mungkin kebetulan lewat di daerah ini, di Jakarta Timur, karena ini posisi masjidnya ada di pinggir jalan, di Jalan Raya Bogor kilometer 22, silakan mampir untuk ikut sholat dan lain sebagainya, ikut memuliakan dan memakmurkan masjid. Yang pasti, secepat dan sehebat apapun kaki kita melangkah di dunia, tidaklah ada artinya apabila kaki kita berat menuju ke masjid. Saya Mugi Zainal beserta kru mohon undur diri, mohon maaf apabila ada khilafan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.